Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Karinisa, NPM 2104005. Okay, now I can explain my proposal kuantitatif. Title pengaruh mendengarkan musik dalam metode pembelajaran terhadap keterampilan berbicara siswa SMAN 1 Padang Bogor. Langsung saja pada bab yang pertama, itu ada pendahuluan. Itu poin pertama, itu latar belakang. Latar belakang ini saya mengangkat ada metode belajar siswa, terus metode pembelajaran, teknik belajar siswa, keterampilan berbicara siswa, dan lain-lain. Sedikit saya jelaskan. Model siswa dalam belajar pada saat sekarang ini sudah sangat berbeda. Perubahan zaman yang memengaruhi berbagai macam model pembelajaran siswa, apalagi saat sekarang gadget sudah sangat berkembang di mana semuanya bisa dilakukan melalui online. Lanjut, metode pembelajaran di kelas juga bisa melibatkan yang namanya teknologi, contohnya laptop, infocus, speaker, dan lain-lain. Metode pembelajaran sekarang sudah beragam, mulai dari penggunaan visual aids, mendengarkan musik, menonton film, terkadang juga memakai aplikasi yang diakses memang untuk belajar seperti YouTube, kamus online, ruang guru, ataupun kita juga bisa belajar melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Teknik belajar juga menjadi salah satu latar belakang siswa bisa mencapai pembelajarannya. Guru harus peka terhadap apa yang dibutuhkan siswa dalam kelas, seperti siswa membutuhkan infocus dalam belajar dikarenakan mereka menggunakan infocus untuk media pembelajaran yang cocok dalam kelas. Keterampilan berbicara adalah keterampilan di mana kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa ataupun seseorang atau sebuah ungkapan ide, pendapat di depan umum. Keterampilan berbicara sering menjadi tantangan bagi siswa karena banyak siswa yang tidak sanggup atau tidak mampu berbicara di depan orang lain maupun di depan umum. Ada beberapa faktor. Yang pertama, ketakutan atau ketidaksanggupan siswa dalam berbicara, terkadang juga karena rasa gugup, takut salah, dan takut untuk berbicara di depan umum. Lanjut pada poin kedua, ada identification problem, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, sarana prasarana yang kurang memadai dalam proses belajar mengajar, metode pembelajaran yang kurang cocok untuk siswa, teknik yang digunakan masih teknik lama sehingga siswa jenuh dan tidak interesting dalam belajar di kelas. Yang keempat, itu keterampilan berbicara siswa yang kurang dan partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar yang sangat kurang sekali di dalam kelas. Poin yang C, ada pembahasan atau pembatasan masalah penelitian. Ada 4 poin juga. Yang pertama itu lokasi geografis. Penelitian yang saya ambil ini mencakup siswa SMAN 1 Padang Bogor. Yang kedua, jenis media sosialnya, itu penelitian ini hanya membandingkan dampak mendengarkan musik dan menonton film pada speaking skill siswa. Yang ketiga, prestasi akademik. Penelitian ini akan fokus pada nilai dan skor tes speaking skill sebagai ukuran utama prestasi akademik siswa. Yang keempat, periode waktu. Penelitian ini hanya akan mempertimbangkan data yang dikumpulkan dalam 5 tahun terakhir untuk menghindari informasi yang kurang. Poin D, ada perumusan masalah. Ada 4 bagian juga. Yang pertama, apa penyebab siswa takut atau tidak bisa mengembangkan keterampilan berbicara dalam kelas maupun mengungkapkan pendapat dalam kelas? Yang kedua, mengapa metode pembelajaran sangat berpengaruh pada keterampilan berbicara siswa? Yang ketiga, bagaimana teknik yang bagus untuk menggunakan metode pembelajaran ini mengembangkan keterampilan berbicara siswa di dalam kelas? Yang keempat, apa faktor yang menghambat siswa dalam mengembangkan keterampilan berbicara siswa? Lanjut pada poin E, itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan keterampilan minat berbicara siswa SMAN 1 Padang Bogor dengan menggunakan teknik atau metode pembelajaran mendengarkan musik berbahasa Inggris, sehingga siswa tidak hanya pintar dalam berbicara, siswa juga dapat menambah vocabulary, pronunciation yang meningkat, dan kepercayaan diri, dan masih banyak lagi. Poin F, ada manfaat penelitian. Itu ada 2 poin. Yang pertama, manfaat teoritis.
Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah acuan bagi perkembangan ilmu, terutama dalam minat keterampilan berbicara siswa SMAN 1 Padang Gelugur. Poin kedua itu manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti, menambah pengalaman penelitian. Hasil penelitian ini bisa diharapkan memberikan manfaat atau referensi bagi peneliti lainnya. Yang kedua, bagi guru. Ada 3 poin. Yang pertama, bahan referensi bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menambah pengetahuan guru tentang minat berbicara dan prestasi akademik siswa. Yang ketiga, informasi bagi guru agar mampu menentukan metode dan teknik pembelajaran yang cocok di dalam kelas. Lanjut pada bab kedua, itu kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang A, kajian teori. Kajian teori ini ada beberapa poin. Yang pertama, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengungkapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Sebagai mitra pembicara didasari oleh kepercayaan diri, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan menghilangkan rasa masalah psikologis seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Siswa memiliki keterampilan berbicara yang bagus jika diasah dengan baik. Banyak siswa yang kurang terampil dalam berbicara dikarenakan mereka gugup dalam menjawab pertanyaan ataupun malas untuk menjawab pertanyaan dari guru. Hal ini bisa menjadi salah satu hambatan yang terjadi pada diri siswa maupun dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. B. Metode mendengarkan musik dengan berbasis English language di dalam kelas. Mendengarkan musik hal yang sangat membuat kita enjoy dalam melakukan hal apapun, seperti mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik, mengerjakan pekerjaan rumah juga terkadang sambil mendengarkan musik. Anak-anak zaman sekarang juga sudah sangat terkait dengan lantunan lagu yang membuat mereka lebih santai. Dengan ini, guru bisa menilai atau menggunakan tes bahasa Inggris siswa dengan bernyanyi. Bisa saja metode ini digunakan dalam kegiatan pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa. C. Minat siswa dalam mendengarkan musik. Siswa sekarang sudah sangat mengenal dengan dunia hiburan. Hiburan yang dimaksud di sini adalah mendengarkan musik, tarian, dan semacamnya. Musik atau lagu sangat digemari oleh remaja sekarang. Tidak hanya remaja kalangan dewasa juga sangat mengagumi elemen musik. Musik juga bisa membuat seseorang enjoy dalam melakukan apapun. Musik bisa juga menjadi media pembelajaran yang bisa meningkatkan speaking skill siswa. Dibuktikan bahwa banyak siswa yang bisa berbahasa Inggris hanya dengan bernyanyi dan mendengarkan lagu. Bukan hanya itu, dengan beberapa kali siswa mendengarkan musik yang sama, siswa bisa mengasah pronunciation, vocabulary-nya yang bertambah, bahkan bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam berbicara di depan umum. D. Ada kerangka berpikir. Dalam kerangka ini, saya membuatkan tes seperti tes speaking skill menggunakan metode pembelajaran mendengarkan musik. Setelah itu, penggunaan media pembelajaran atau sarana prasarana. Setelah itu, kita akan mendapatkan perbandingan hasil tes speaking skill dengan metode mendengarkan musik. Penggunaan metode ini berpengaruh pada hasil tes yang dilakukan di kelas. Siswa akan mendapatkan berbagai pengetahuan dengan menggunakan metode ini, seperti meningkatkan vocabulary tadi, pronunciation, tingkat kepercayaan diri, bahkan tidak malu untuk berbicara di depan kelas lagi. Poin E, ada hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini terdapat perbedaan hasil tes speaking skill siswa yang mendengarkan musik lebih unggul dalam speaking skill dibandingkan siswa yang cenderung menonton film walaupun dengan subtitle bahasa Inggris. Hal ini dikarenakan lirik lagu lebih mudah dihafal dibandingkan subtitle film yang ditonton. Mendapatkan perbandingan ini bisa menjadi acuan bagi guru menggunakan metode pembelajaran mendengarkan musik. Kita lanjut pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pada bab 3 ini ada beberapa poin. Yang pertama itu lokasi dan waktu penelitian.
Di lokasi dan waktu penelitian ini ada beberapa poin juga, ada 2 poin. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang saya ambil yaitu di SMAN 1 Padang Glogor, Kecamatan Padang Glogor, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini saya ambil karena tingkat keterampilan berbicara siswa di sana sangat minim. Jadi saya lakukan penelitian ke SMA tersebut untuk mendapatkan atau menemukan metode yang baik untuk perkembangan keterampilan berbicara siswa di sana. B itu waktu penelitian. Waktu penelitian yang saya lakukan dalam jangka 2 bulan, yaitu dari bulan Oktober sampai bulan November 2023. Masuk pada pendekatan dan rancangan penelitian. Ini ada 2 poin. Yang pertama, pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan presentasi tanggapan mereka. Rancangan penelitian. Dalam pendekatan ini, penelitian banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, serta penampilan hasil akhir. Oleh karena itu, data yang terkumpul harus diolah secara statistik agar dapat ditafsirkan dengan baik. Data yang didapat tersebut diperoleh melalui hasil perbandingan speaking skill yang menggunakan metode mendengarkan musik dan juga menonton film terhadap SMAN 1 Padang Glogor. Di sini saya memakaikan angket ataupun kuesioner. Masuk kita pada poin ketiga atau C, metode penelitian. Penelitian ini saya menggunakan metode correlation research yang bertujuan untuk memberikan korelasi atau keterkaitan antara 2 variabel X dan Y yang timbul pada siswa yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Penelitian ini menggunakan correlation untuk melihat sebab akibat antara variabel 1 atau variabel X, pengaruh mendengarkan musik, dan dengan variabel 2 itu Y, tingkat keterampilan berbicara siswa. Poin D ada populasi dan sampel. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi yang saya ambil yaitu kelas 12 seluruh siswa-siswi SMAN 1 Padang Glogor yang kelas 12. Di sini ada 6 kelas, yaitu IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Yang B itu ada sampel penelitian. Sampel yang saya ambil itu kelas IPA 1 dan IPS 1. Dari 2 kelas tersebut diberikan perilaku atau korelasi dengan metode mendengarkan musik. Apakah hasilnya akan sama atau berkaitan antara 2 kelas tersebut atau bahkan tidak sama sekali. Masuk pada poin E, instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan angket dengan skala Richter. Pernyataan yang dijawab oleh responden mendapat nilai sesuai dengan alternatif jawaban yang bersangkutan. Kriteria penilaian dari pernyataan tersebut adalah memiliki 4 alternatif jawaban. Yang pertama itu 1 setuju, setuju, tidak setuju, dan yang keempat sangat tidak setuju. Poin F ada pengujian instrumen penelitian. Ada 2 poin. Yang pertama, uji validitas. Teknik pengujian validitas ini adalah dari item tes speaking skill yang dilakukan apabila variabel 1 berupa data kotonomi sedangkan variabel 2 berupa data kontinu. Di sini ada rumusnya, bisa teman-teman lihat di layar. Sedikit saya jelaskan keterangannya. RPBI itu koefisien korelasi poin biseral yang melambangkan kekuatan korelasi antara variabel 1 dengan variabel 2. MP, skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh testi yang untuk butir item yang bersangkutan yang telah dijawab dengan betul. MT itu skor rata-rata dari skor total. SDT itu deviasi standar dari skor total. P itu adalah testi yang menjawab betul, dan sedangkan yang Q itu testi yang menjawab dengan salah. Lanjut, yang terakhir ada uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Couder-Richardson.
karena data yang digunakan merupakan instrumen dari skor 1 dan 0 yang disebut kotonomi. Rumusnya bisa teman-teman lihat juga di layar. Keterangannya itu RI jumlah item dari instrumen, M itu min skor total, KS2T itu ada variance total. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang proposal kuanti ini. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS semester ganjil pada mata kuliah Quantitative Research. Terima kasih, selamat menonton. Happy watching.